Korupsi itu udah nggak asing lagi di telinga kita. Bahkan kita tuh sering dengarnya lewat berita di TV ataupun lewat sosmed. Nah, for your information, Indonesia tuh pernah masuk ke dalam 100 negara paling korup di dunia pada tahun 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, alangkah baiknya kita meyakinkan bahwa korupsi di Indonesia itu udah nggak terkontrol jumlahnya. Dan korupsi itu membuat suatu negara itu susah berkembang. Dan kita tuh harus memberantasnya. Kalau cuma sekedar iya dan siap, kapan Indonesia akan maju? Nah, sebelum itu, kenalkan nama saya Zivanya Akia, saya dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan Prodi Teknik Informatika. Di chapter kedepannya kita akan membahas tentang definisi korupsi serta perkembangannya, penyebab korupsi, dampak korupsi, dan juga upaya pemberantasan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang seringkali melibatkan suap, penggelapan dana, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti kerusakan atau kebusukan, mencerminkan sifat destruktif dari tindakan ini terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat. Di Indonesia, korupsi telah terjadi sejak masa kolonial Belanda, berkembang pesat pada era Orde Baru, dan tetap menjadi masalah besar hingga saat ini. Sering waktu, praktik korupsi semakin canggih, dengan modus yang lebih tersembunyi, seperti pencucian uang, manipulasi proyek, dan penyalahgunaan kebijakan. Korupsi itu tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang membuat seseorang tergoda untuk melakukan korupsi. Nah, apa saja sih yang membuat seseorang itu tergoda untuk melakukan korupsi? Tanpa pengawasan yang ketat, peluang untuk melakukan korupsi itu semakin besar. Ketika sistem pengawasan dalam suatu lembaga lemah, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan tanpa takut ketahuan. Contohnya itu anggaran proyek pembangunan yang tidak diaudit dengan baik dan bisa dimanipulasi. Atau pegawai pemerintahan yang tidak diawasi ketat bisa menerima suap dengan mudah. Nggak bisa dipungkiri lagi bahwa sifat itulah yang merupakan motor seseorang untuk melakukan korupsi. Keinginan untuk hidup mewah seringkali membuat seseorang melakukan tindakan korupsi. Pejabat yang merasa gajinya tidak cukup atau ingin hidup lebih glamor akan tergoda untuk menyalahgunakan jabatannya demi uang tambahan. Ini merupakan hal yang sangat sering terjadi di negara kita Indonesia. Tidak cuma di level pemerintahan, bahkan di level pegawai minimarket pun ada kasusnya. Hal ini membuktikan bahwa korupsi itu terjadi karena ketidakpuasan seorang individu dalam memperkaya diri, serta mengabaikan kepentingan bersama demi diri sendiri. Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi karena lemahnya hukum, tetapi juga karena budaya dan kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat. Praktik seperti suap, gratifikasi, dan nepotisme seringkali dianggap hal yang wajar, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terbiasa memberikan uang pelicin atau istilahnya itu uang sogokan lah untuk mempercepat urusan, baik dalam birokrasi, pendidikan, hingga dunia kerja. Nepotisme itu juga menjadi hal yang lumrah, di mana jabatan atau pekerjaan lebih sering diberikan berdasarkan koneksi daripada kemampuan. Sikap permisif ini membuat korupsi terus berkembang karena masyarakat sendiri tidak menganggapnya sebagai pelanggaran serius. Selain itu, ada anggapan bahwa korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, padahal praktik kecil seperti pungli di instansi publik juga merupakan bentuk korupsi yang dibiarkan terjadi. Ketika masyarakat terbiasa dengan perilaku ini, maka korupsi menjadi sesuatu yang dianggap normal dan sulit diberantas. Selama pola pikir ini masih ada, korupsi akan terus berlanjut. Perubahan harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa sekecil apapun tindakan korupsi adalah kejahatan yang merugikan semua orang. Korupsi itu adalah kejahatan yang merusak ekonomi, memperparah kesenjangan sosial, dan melemahkan sistem pemerintahan. Perkembangan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa korupsi itu bukan hanya masalah individu,
tapi juga budaya yang telah mengakar dalam birokrasi masyarakat. Penyebab korupsi itu beragam, mulai dari lemahnya penegakan hukum, budaya permisif, hingga kesenjangan ekonomi. Dampaknya itu juga sangat luas, menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Untuk memberantas korupsi, diperlukan upaya menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa komitmen bersama ini, korupsi akan terus terjadi. Bahkan itu menjadi penghalang utama bagi kemajuan bangsa. Saya Sivanya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.